Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ramadan. Saya dari kelas 11 TKJC. Saya ingin membuat video presentasi tentang pengertian routing. Ya, lanjutkan. Pengertian routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan ketika router menggunakan routing dinamis. Informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update table routing. Oleh karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil. Sedangkan routing dinamis bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Terus, cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Terus ada router melakukan routing berdasarkan informasi dalam table routing. Terus ada routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. Langkah 1, tentukan dahulu prefix jaringan, subnet max, dan address. Address bisa saja interface lokal atau next hop, address yang menuju tujuan. Langkah kedua adalah masuk ke mode global konfigurasi. Terus langkah ketiga, ketik perintah IP route dengan prefix dan max yang diikuti dengan address. Seperti yang ditentukan di langkah 1, sedangkan untuk administratif distance bersifat tambahan boleh digunakan, boleh tidak. Langkah keempat, ulangi langkah ketiga untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Langkah kelima, keluar dari mode global konfigurasi. Langkah keenam, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke nvram. Terus ada routing default. Default routing digunakan untuk merutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan yang ada dalam table routing. Secara tipikal, router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk trafik internet. Routing default secara aktual menggunakan format IP route 0.0.0.0.0.0.0 bintang next hop address outgoing interface plus max 0.0.0.0 secara logika. Jika kita AND-kan dengan IP address, tujuan selalu menunjuk ke jaringan 0.0.0.0. Jika paket tidak cocok dengan route yang ada dalam table routing, maka paket akan dirutekan ke jaringan 0.0.0.0. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing default. Langkah 1, masuk ke mode global konfigurasi. Langkah kedua, ketik perintah IP route dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0.0 sebagai max. Ini maksudnya 0.0.0 ini maksudnya ini terserah kalian. Misal 192.168.10.0 IP address-nya misal 192.168.20.1 ya, prefix misalnya 2/24 berarti 255.255.255.0. Subnet max-nya itu misalnya 192.168.10.1.2. Ya, kita lanjutkan. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Langkah ketiga, keluar dari mode global config. Langkah keempat, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke nvram. Ya, terus ada routing dinamis. Routing dinamis routing protokol adalah berbeda dengan root protokol. Routing protokol adalah komunikasi antara router-router.
antara router dengan router. Routing protokol mengizinkan router dengan router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Terus router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki table routingnya. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh routing dinamis. Di sini ya bisa dibilang antara router dengan router. Di sini namanya routing protocol. Terus ada end device, ada switch. Root. Di sini disebut routing protokol, di sini routing dinamis. Ya. Terus kita lanjutkan ke contoh routing protokol, yaitu ada routing information protocol RIP. Terus ada interior gateway routing protocol, ada IGRP. Terus ada Exchange Interior Gateway Routing Protocol EIGRP. Terus ada Open Source Path First OSPF. Root protokol digunakan untuk traffic user langsung. Root protokol menyediakan informasi yang cukup dalam layer address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Contoh root protokol ada Internet Protocol IP, terus ada Internetwork Packet Exchange atau IPX. Terus ada Autonomous System atau bisa disingkat AS. AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. American Registry of Internet Numbers (ARIN) adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS number yang sifatnya unik. Terus tujuan routing protokol dan autonomous system adalah untuk membangun dan memperbaiki table routing, di mana table ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Terus ada klasifikasi routing protokol dan routing protokol distance vector. Pertama-tama kita ke klasifikasi routing protokol, yang mana sebagian besar algoritma routing dapat diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori tersebut berikut, yaitu ada distance vector, ada link state. Routing distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internetwork. Sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internetwork. Yang di sini adalah contoh statistik routing protocol. Bisa kalian baca di sini ada distance vector, RIP2, terus ada IGRP, IGRP itu berarti termasuk di bagian distance vector. Terus link state ada OSPF dan IS dan IS. Itu berarti masuk ke link state. Terus distance vector dan link state ini bisa menjadi interior gateway protocol. Ya. Terus kita lanjutkan ke routing protokol distance vector. Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin table routing dari router ke router. Perubahan table routing ini diupdate antara router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bell-Manford. Setiap router menerima table routing dari router tetangga yang terhubung langsung. Bisa dilihat di sini, ini adalah contoh dari routing protokol distance vector. Kita lanjut, terus ada link state. Link state adalah algoritma yang juga dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path first (SPF). Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak router, sedangkan algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Fitur-fitur yang dimiliki oleh routing link state adalah link state advertisement. LSA adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router.
Terus ada topological database, adalah kumpulan informasi dari LSA. Terus ada SPF algorithm. Algoritma bisa disebut SPF algoritma adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPF. Terus ada routing table, adalah daftar rute dan interface. Terus ada penentuan jalur. Router menggunakan dua fungsi dasar, yaitu fungsi penentuan jalur dan fungsi switching. Penentuan jalur terjadi pada layer network. Fungsi penentuan jalur menjadikan router untuk mengevaluasi jalur ketujuan dan membentuk jalan untuk menangani paket. Router menggunakan table routing untuk menentukan jalur terbaik dan kemudian fungsi switching untuk melewatkan paket. Terus ada konsep link state, yaitu dasar algoritma routing yang lain adalah algoritma link state. Algoritma link state juga bisa disebut sebagai algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path first atau bisa disingkat SPF. Konfigurasi routing untuk menghidupkan protokol routing pada suatu router. Membutuhkan setting parameter global dan routing. Tugas global meliputi pemilihan protokol routing seperti RIP, EGRP, EIGRP, atau OSPF. Sedangkan tugas konfigurasi routing untuk menunjukkan jumlah jaringan IP. Routing dinamis menggunakan broadcast dan multicast untuk berkomunikasi dengan router-router lainnya. Terus ada protokol routing. Pada layer internet TCP/IP, router dapat menggunakan protokol routing untuk membentuk routing melalui satu algoritma yang meliputi RIP, yaitu menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. Terus ada IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. Terus ada OSPF menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. Terus ada IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Advanced Cisco Distance Vector. Terus ada BGP menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma distance vector. Terus dasar RIP diterangkan dalam RFC 1058 dengan karakteristik sebagai berikut. Routing protokol distance vector, metrik berdasarkan jumlah lompatan hop count untuk pemilihan jalur. Jika hop count lebih dari 15, paket dibuang. Terus update routing dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. IGRP adalah protokol routing yang dibangun oleh Cisco dengan karakteristik sebagai berikut. Protokol routing distance vector menggunakan composite matrix yang terdiri atas bandwidth, slot, dan delay dan reliability. Terus update routing dilakukan secara broadcast setiap 90 detik. OSPF menggunakan protokol routing link state dengan karakteristik sebagai berikut. Protokol routing link state merupakan open standard protokol routing yang dijelaskan di RFC 2328. Terus menggunakan algoritma SPF untuk menghitung kos terendah. Update routing dilakukan secara float saat terjadi perubahan topologi jaringan. Terus IIGRP menggunakan protokol routing enhanced distance vector dengan karakteristik sebagai berikut. Menggunakan protokol routing enhanced distance vector, menggunakan cost slot balancing yang tidak sama, menggunakan algoritma kombinasi antara distance vector dan link state, menggunakan diffusing update algoritma dual untuk menghitung jalur terpendek. Terus update routing dilakukan secara multicast menggunakan alamat 224.0.0.10 yang diakibatkan oleh perubahan topologi jaringan. Terus ada Border Gateway Protocol (BGP) merupakan routing protokol eksterior dengan karakteristik sebagai berikut. Menggunakan routing protokol distance vector digunakan antara ISP dengan ISP dan client. Digunakan untuk merutekan trafik Ethernet antar autonomous system. Ya, terus ada IGP versus EGP. Routing protokol interior didesain untuk jaringan yang dikontrol oleh suatu organisasi. Kriteria desain untuk routing protokol interior untuk mencari jalur terbaik pada jaringan dengan kata lain. Matriks dan bagaimana matriks tersebut digunakan merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu protokol routing interior. Sedangkan protokol routing eksterior didesain untuk penggunaan antara dua jaringan yang berbeda yang dikontrol oleh dua organisasi yang berbeda. Umumnya digunakan antara ISP dengan ISP atau antara ISP dengan perusahaan. Contoh suatu perusahaan menjalankan BGP sebagai protokol routing eksterior antara router perusahaan tersebut dengan router ISP. Terus ada administrative distance. Administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik. Jika terdapat dua atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda, administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol.
Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administratif distance yang dimilikinya. Penerapan line administratif distance. Salah satu alasan merubah nilai administratif distance adalah ketika kita menggunakan static routing untuk membackup routing lain seperti IGP. Hal ini digunakan untuk mengaktifkan link backup ketika primary link down. Hal ini dikenal juga dengan sebutan floating static route. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.